Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema 3, pembelajaran pertama, tema 6. Nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, kita akan mencari gagasan utama pada masing-masing paragraf. Yang ketiga, yaitu upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, anak-anak selalu simak video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, di sini ada sebuah bacaan berjudul Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Nah, pada bacaan ini terdapat 6 paragraf. Nah, oleh karena itu anak-anak selalu perhatikan dan bila perlu baca bersama-sama Pak Guru ya. Nanti setelah kita membaca, kita akan mencari gagasan utama pada ke-6 paragraf ya. Oke, kita mulai saja. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodratif. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas,
maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing, juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, itulah tadi ya, sebuah bacaan yang terdiri dari 6 paragraf. Lalu di sini kalian diminta untuk mencari masing-masing gagasan utama pada masing-masing paragraf. Nah, nanti kalian juga harus menentukan letak dari gagasan utamanya itu ada di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, ya kita bersama-sama. Gagasan utama pada 6 paragraf ya tadi ya, dan kita akan mencari letaknya. Nah, pada paragraf yang pertama, gagasan utamanya yaitu pengertian tanggung jawab. Letaknya itu ada di awal paragraf. Kemudian di paragraf yang kedua, gagasan utamanya adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, letak gagasan utamanya itu ada di akhir ya anak-anak. Kemudian paragraf yang ketiga, gagasan utamanya yaitu tanggung jawab warga negara. Maaf ya, tulisannya Pak Guru salah itu ya. Yang betul adalah tanggung jawab warga negara. Letak gagasan utamanya ada di awal paragraf. Kemudian paragraf yang keempat yaitu gagasan utamanya untuk tanggung jawab warga negara di internasional. Letak gagasan utamanya itu ada di awal paragraf. Paragraf kelima, gagasan utamanya yaitu wujud dari sikap tanggung jawab. Letak gagasan utamanya ada di awal paragraf. Paragraf yang terakhir atau paragraf yang keenam, gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Letak gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf. Nah itu ya. Jadi sekarang kalian tahu gagasan dari masing-masing paragraf dan letaknya ya. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bergabunglah dengan temanmu, membentuk kelompok, kemudian carilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh ya anak-anak, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cuma dihafalkan saja ya, jumlah Pancasila ada 5 dan hanya dihafalkan, tapi harus juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankannya dengan tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijak. Yang keempat, bagi para pelajar, dapat belajar dengan giat untuk meraih cita-cita, mewujudkan bangsa yang cerdas. Yang terakhir, yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai karena keragaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Nah, itulah tadi upaya-upayanya ya. Nah, itulah tadi pembahasan tema 6 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.